Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tentang gangguan jin dan setan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Namun, dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk dan perlindungan bagi umatnya agar terhindar dari godaan dan gangguan makhluk halus tersebut. Melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat berbagai cara untuk menghindari dan melawan pengaruh negatif dari jin dan setan. Meskipun jin dan setan memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka juga memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam untuk melindungi diri. Pemahaman terhadap kelemahan-kelemahan ini sangat penting agar kita dapat menjaga diri dan keluarga dari gangguan makhluk halus tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami kelemahan-kelemahan ini, kita diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pendekatan yang benar, kita dapat menjaga diri dari pengaruh negatif jin dan setan serta menjalani kehidupan yang penuh berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang-orang soleh. Dalam ajaran Islam, orang-orang soleh memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba-hambanya yang senantiasa menjaga iman, takwa, dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambanya yang soleh. Setan hanya dapat mempengaruhi mereka yang lemah imannya dan mudah terpengaruh oleh godaan. Oleh karena itu, orang-orang soleh terlindungi dari gangguan setan dan jin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, akan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan. Selain itu, mereka yang menjaga sholat 5 waktu, berzikir, dan selalu mengingat Allah akan semakin kokoh dalam iman dan terlindungi dari godaan setan. Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh nyata dari seorang yang soleh dan memiliki keteguhan iman. Setan sangat takut kepadanya, bahkan dikatakan bahwa setan akan menjauh apabila melihat Umar bin Khattab. Hal ini menunjukkan bahwa ketakwaan dan kesolehan seseorang dapat menjadi benteng yang kuat dari gangguan setan. Untuk itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga kesolehan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperbanyak ibadah, menjaga lisan dan perbuatan, serta selalu mengingat Allah, kita dapat menjadi hamba-hambanya yang soleh dan terlindungi dari gangguan setan dan jin. Dengan memahami bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang soleh, kita diingatkan untuk selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan mendapatkan perlindungan darinya dan terhindar dari godaan serta gangguan makhluk halus tersebut. 2. Pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk selalu menyebut nama Allah ketika menutup pintu, tempat air minum, dan bejana-bejana. Hal ini bertujuan agar setan tidak dapat memasuki rumah atau tempat tersebut. Setan tidak dapat membuka pintu yang telah ditutup dengan menyebut nama Allah, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan perintah Allah.
Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk menutup tempat-tempat yang dapat dimasuki setan, seperti tempat tidur dan makanan, dengan menyebut nama Allah. Dengan demikian, rumah dan tempat-tempat kita akan terlindungi dari gangguan setan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamalkan ajaran ini dengan selalu menyebut nama Allah sebelum melakukan aktivitas seperti makan, minum, tidur, atau memasuki rumah. Dengan demikian, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan terhindar dari gangguan setan. Selain itu, dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan aktivitas, kita juga mengingatkan diri kita untuk selalu berada dalam lindungannya. Hal ini akan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan dan menjaga diri dari godaan setan. Dengan memahami pentingnya menyebut nama Allah sebelum melakukan aktivitas, kita diingatkan untuk selalu mengingatnya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mendapatkan keberkahan dan perlindungan darinya. 3. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa setan tidak dapat menyerupai beliau, baik dalam bentuk maupun dalam mimpi. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa barang siapa yang bermimpi melihat beliau, maka ia sungguh telah melihatnya, karena setan tidak dapat menyerupai beliau. Dengan demikian, apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah mimpi yang benar dan bukan berasal dari setan. Namun, kita harus berhati-hati terhadap mimpi yang mengaku sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setan dapat menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Untuk itu, kita dianjurkan untuk selalu mempelajari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita akan semakin dekat dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Selain itu, dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan membantu kita untuk terhindar dari godaan setan dan menjalani kehidupan yang penuh berkah. Dengan memahami bahwa setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diingatkan untuk selalu mengikuti petunjuk dan sunnah beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mendapatkan petunjuk yang benar dan terhindar dari kesesatan. 4. Tidak bisa melewati batas langit. Jin dan setan memiliki kemampuan untuk mendengarkan percakapan para malaikat di langit. Namun, mereka tidak dapat melewati batas langit tertentu. Apabila mereka mencoba untuk melewati batas tersebut, mereka akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jin dan setan memiliki kemampuan tertentu, mereka tetap memiliki batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut berlebihan terhadap jin dan setan, karena mereka tidak memiliki kekuasaan mutlak atas kita. Dengan selalu mengingat Allah dan mengikuti petunjuknya, kita akan terlindungi dari gangguan makhluk halus tersebut. Selain itu, dengan memahami bahwa jin dan setan memiliki batasan, kita diingatkan untuk tidak merasa takut secara berlebihan kepada mereka. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membuka celah bagi mereka untuk menanamkan was-was dan ketidaktenangan dalam hati. Dalam Islam, rasa takut seharusnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menguatkan hatinya dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, maka ketenangan akan mengalahkan rasa takut terhadap makhluk yang sebenarnya lemah ini. Batasan langit menjadi simbol bahwa kekuasaan makhluk hanya sampai titik tertentu, dan mereka tidak bisa menembus ketetapan Allah. Batas langit ini juga menjadi penghalang bagi jin dan setan untuk mengetahui perkara-perkara gaib. Mereka yang dahulu dapat mencuri-curi berita dari langit sebelum kenabian Rasulullah, kini tidak lagi mampu melakukannya karena langit telah dijaga oleh para malaikat dan dibarengi dengan lontaran api, syihab. Ini mempertegas bahwa hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib secara mutlak,
Dan jin tidak punya akses terhadap ilmu-ilmu langit sebagaimana yang mungkin disangka sebagian manusia. Dari pemahaman ini, umat Islam harus lebih berhati-hati terhadap oknum manusia yang mengaku mendapat informasi gaib dari jin. Klaim seperti itu kerap menjadi dasar perdukunan atau praktik sihir, padahal jin sendiri tidak memiliki pengetahuan pasti dan banyak berdusta. Jin yang terputus dari langit hanya mengandalkan dugaan dan kebohongan, lalu membisikkan hal tersebut kepada para pengikutnya di bumi. Maka, tidak pantas bagi seorang mukmin menjadikan jin sebagai sumber kebenaran. Kesadaran akan keterbatasan jin dan setan juga memupuk semangat tawakal kepada Allah. Seorang muslim sejati akan menyadari bahwa segala yang ada di langit dan di bumi berada di bawah kekuasaannya. Tidak ada satu makhluk pun, termasuk jin dan setan, yang bisa bertindak tanpa izinnya. Keyakinan ini memperkuat keimanan dan mendorong umat Islam untuk bergantung hanya kepada Allah dalam segala urusan. 5. Ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Ketangguhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi fenomena luar biasa dalam sejarah Islam, bukan hanya karena keberaniannya di medan jihad atau ketegasannya dalam menegakkan hukum, tetapi juga karena keberanian spiritualnya yang membuat setan pun gentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setan akan menjauh dan memilih jalan lain bila bertemu Umar bin Khattab. Ini bukan sekadar pujian, tetapi sebuah pernyataan tentang kekuatan ruhani dan keikhlasan yang membuat seorang manusia biasa menjadi pribadi yang ditakuti oleh makhluk halus. Keistimewaan ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang memiliki keimanan kuat, kejujuran hati, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran bisa menjadi makhluk yang menggentarkan setan. Umar tidak memiliki kekuatan magis, tetapi keistiqomahannya dalam menjalankan agama, ketegasan dalam amar makruf nahi mungkar, dan komitmennya terhadap kebenaran menjadikannya simbol kekuatan ruhani Islam. Inilah sebabnya mengapa setan tidak mampu mendekatinya. Kehidupan Umar dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia dikenal tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan keadilan, baik itu orang biasa maupun pembesar. Keberanian ini lahir dari keyakinannya yang kuat bahwa Allah senantiasa bersamanya. Inilah pelajaran besar bagi umat Islam bahwa kekuatan batin, kejujuran, dan keberanian dalam agama mampu menjadi tameng spiritual yang bahkan membuat makhluk gaib tak berkutik. Kisah ketangguhan Umar juga menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk menguatkan hati dan meningkatkan kualitas iman. Seorang yang istiqomah dalam ibadah, konsisten dalam membaca Al-Quran, menegakkan sholat, serta bersikap jujur dalam kehidupan akan memancarkan aura perlindungan ilahi yang tak terlihat namun sangat nyata. Syaitan adalah makhluk yang lemah, dan mereka hanya mencari celah dalam jiwa yang rapuh dan penuh ketakutan. Dengan menjadikan Umar bin Khattab sebagai teladan, kita diajak untuk memperkuat ketegasan dan prinsip dalam menjalani agama. Tidak gentar terhadap godaan atau ancaman, dan selalu berpihak pada kebenaran, adalah bagian dari sikap yang menjauhkan kita dari tipu daya syaitan. Keteguhan hati dalam agama bukan hanya melindungi diri kita dari gangguan gaib, tetapi juga membuat kita menjadi cahaya bagi orang lain di sekitar kita. 6. Jin takluk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kekuasaan dan kendali atas makhluk-makhluk lain, termasuk jin, burung, dan angin. Kekuasaan ini bukanlah kemampuan sihir, melainkan mukjizat yang diberikan sebagai bentuk penguatan risalahnya. Jin-jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk bekerja membangun istana, memahat batu, menyelam mengambil mutiara dari laut, dan berbagai tugas berat lainnya. Mereka tunduk sepenuhnya dan tidak dapat membangkang karena terikat dengan kehendak Allah melalui kendali Nabi Sulaiman. Kisah ini menegaskan bahwa jin bukanlah makhluk yang sepenuhnya bebas seperti yang sering digambarkan dalam cerita rakyat atau kepercayaan mistis. Dalam kenyataannya, mereka pun diciptakan sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah. Ketika Allah berkehendak, mereka bisa diperintah oleh manusia, seperti yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Bahkan,
Jin-jin yang kuat dan membangkang bisa dipaksa tunduk dan dihukum. Ini menjadi bukti nyata bahwa jin bukanlah makhluk yang menakutkan jika kita dalam lindungan Allah. Penaklukan jin oleh Nabi Sulaiman menjadi bukti bahwa manusia memiliki potensi kekuasaan di atas jin bila didukung oleh izin Allah. Namun, ini bukan untuk disalahgunakan sebagaimana dilakukan oleh para dukun atau ahli sihir yang bekerja sama dengan jin untuk merusak tatanan hidup manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menggunakan jin untuk kekuatan pribadi, tetapi untuk kemaslahatan umatnya dan dalam ketaatan penuh kepada perintah Allah. Ketaatan jin kepada Nabi Sulaiman juga menjadi pelajaran bagi manusia bahwa makhluk halus seperti jin bisa saja diperintah oleh Allah untuk tunduk kepada manusia yang soleh dan diberikan tugas kenabian. Ini mematahkan anggapan bahwa jin selalu lebih kuat dan menguasai manusia. Dalam Islam, yang berkuasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua makhluk, termasuk jin, hanya bergerak dalam batas perintah dan izinnya. Dengan memahami kisah Nabi Sulaiman, kita didorong untuk tidak takut kepada jin dan tidak mencari bantuan dari mereka. Jin yang tunduk kepada Nabi bukan karena kekuatan sihir, tetapi karena mukjizat dari Allah. Maka, satu-satunya cara melindungi diri dari jin adalah dengan mendekat kepada Allah, bukan menjalin hubungan dengan makhluk tersebut. Iman, doa, dan perlindungan Allah adalah tameng terbaik bagi manusia dari gangguan makhluk tak kasat mata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam pemahaman Islam yang bersumber dari wahyu ilahi dan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan bahwa jin dan setan bukanlah makhluk yang mutlak berkuasa atas manusia. Justru mereka memiliki banyak kelemahan yang nyata dan dijelaskan dalam Al-Quran serta Sunnah Rasulullah. Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, 6 di antaranya menjadi sangat penting untuk kita pahami dan renungkan. Mereka tidak berdaya terhadap orang-orang soleh, tidak mampu membuka pintu yang dikunci dengan menyebut nama Allah, tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW, tidak dapat melewati batas langit, gentar terhadap pribadi seperti Umar bin Khattab, dan pernah tunduk sepenuhnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. 6 titik kelemahan ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi fondasi spiritual yang memperkuat keyakinan seorang muslim bahwa perlindungan dan kekuatan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini seharusnya membentuk sikap optimis dan tenang dalam jiwa seorang mukmin. Ketika seseorang tahu bahwa dirinya memiliki senjata perlindungan berupa iman, zikir, doa, dan amal soleh, maka tidak ada alasan untuk takut terhadap makhluk gaib. Syaitan dan jin hanyalah ujian dan gangguan dalam kehidupan dunia yang keberadaannya dibatasi oleh hukum-hukum Allah. Justru, dengan memahami kelemahan mereka, seorang muslim dapat semakin fokus dalam meningkatkan ibadah dan memperbaiki kualitas dirinya, tanpa harus terjerat dalam ketakutan atau praktik-praktik yang menyimpang seperti mencari perlindungan melalui dukun atau benda-benda mistik. Dalam Islam, ketundukan hanya kepada Allah dan perlindungan terbaik adalah mendekatkan diri kepadanya. Semua bentuk kekhawatiran terhadap gangguan makhluk halus seharusnya diarahkan kepada peningkatan spiritual pribadi. Alih-alih mencari cara-cara tidak Islami untuk mengatasi ketakutan terhadap jin dan setan, lebih baik kita memperkuat tauhid, menegakkan sholat, menjaga zikir, membaca Al-Quran, dan hidup dalam sunnah Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya, makhluk-makhluk tersebut tidak punya kuasa apapun kecuali terhadap orang yang lemah dalam keimanan dan lengah dari mengingat Allah. Kekuatan sejati bukan pada fisik atau jimat, melainkan pada hati yang kokoh dalam keimanan, dan lisan yang selalu basah dengan mengingat nama Allah. Di sanalah letak perlindungan sejati dari semua gangguan makhluk yang tidak terlihat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.